pada anak. Luka emosional yang mengubah kehidupan. Apa yang terjadi ketika bullying menjadi bagian dari keseharian anak? Bagaimana dampaknya terhadap perkembangan emosional, sosial, dan moral mereka? Temukan kisah menyentuh tentang bagaimana trauma masa kecil dapat membentuk kepribadian mereka saat dewasa. Pelajari cara melindungi anak dari ancaman bullying dan membangun resiliensi yang kuat. Bullying pada masa kanak-kanak dapat menimbulkan stres toksik yang menghancurkan perkembangan emosi sehat. Anak yang terus-menerus diteror akan mengalami tekanan luar biasa, menyebabkan kesulitan dalam mengenali dan mengekspresikan perasaan mereka dengan benar. Akibatnya, anak bisa menjadi mudah marah tanpa alasan jelas, sering menangis, atau bahkan mengalami mati rasa secara emosional sebagai mekanisme pertahanan. Hal ini menunjukkan gangguan regulasi emosi yang dapat berdampak jangka panjang pada kepribadian mereka. Tidak jarang korban bullying mengalami apa yang disebut dengan emotional dysregulation, yakni ketidakmampuan dalam mengendalikan emosi secara sehat. Mereka bisa tiba-tiba marah, menangis tanpa sebab, atau justru menjadi sangat datar dalam berekspresi. Trauma kompleks pada anak dapat menyebabkan respons emosional yang ekstrem dan tidak proporsional terhadap situasi jika tidak segera ditangani. Hal ini bisa berkembang menjadi masalah kesehatan mental yang lebih serius, seperti depresi atau gangguan kecemasan. Korban bullying cenderung merasa tidak aman berada di antara teman-temannya. Ketakutan untuk disakiti lagi membuat mereka menarik diri dari interaksi sosial, mengurangi kesempatan mereka untuk bersosialisasi dan belajar berkomunikasi secara sehat. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi hubungan pertemanan, tetapi juga membatasi perkembangan kemampuan sosial, membuat anak semakin merasa terisolasi dan tidak memiliki dukungan dari lingkungannya. Pengalaman dibully membuat anak merasa sulit mempercayai orang lain. Mereka menjadi waspada terhadap niat buruk, bahkan dari teman yang sebenarnya tulus ingin mendekat. Trauma interpersonal dini dapat mengubah cara pandang anak terhadap dunia sosial. Mereka merasa semua orang adalah ancaman, dan akhirnya mengembangkan pola pikir bahwa dunia tidak adil dan penuh dengan ancaman. Dukungan dari orang tua merupakan penopang penting dalam menghadapi bullying. Namun, jika hubungan dengan orang tua tidak hangat, atau penuh kepercayaan, anak akan merasa sendirian dalam menghadapi masalah. Anak dengan attachment tidak aman cenderung enggan berbicara tentang bullying yang mereka alami karena takut dianggap lemah atau merasa tidak ada yang peduli. Korban bullying seringkali mengalami krisis moral. Mereka tahu bahwa kekerasan itu salah. Namun saat pelaku lolos tanpa konsekuensi, pandangan mereka tentang keadilan bisa rusak. Beberapa anak mungkin merasa dunia tidak adil dan mulai meragukan prinsip moral yang selama ini diajarkan, membuat mereka mudah menyimpang dari nilai-nilai kebaikan. Bullying tidak hanya menghancurkan korban secara emosional, tetapi juga dapat memicu perubahan perilaku yang mengkhawatirkan. Beberapa korban yang terus-menerus mengalami kekerasan atau intimidasi dapat menginternalisasi pola perilaku agresif yang mereka alami. Mereka merasa bahwa satu-satunya cara untuk melindungi diri adalah dengan menjadi lebih kuat atau lebih agresif. Akibatnya, korban yang dulu takut dan tertekan bisa berubah menjadi pelaku yang melampiaskan rasa frustrasi pada orang lain. Perubahan dari korban menjadi pelaku tidak terjadi begitu saja. Ini adalah respons adaptif yang tidak sehat sebagai bentuk pertahanan diri. Mereka yang dulu lemah dan tak berdaya, kini merasa bahwa mengintimidasi orang lain bisa memberi rasa aman atau kekuatan. Ironisnya, ini justru melanggengkan siklus kekerasan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami bahwa korban bullying membutuhkan pendampingan agar tidak terjebak dalam lingkaran setan ini. Ketika anak-anak yang pernah menjadi korban bullying mulai menunjukkan perilaku agresif, mereka berisiko menciptakan lingkaran setan kekerasan. Lingkaran ini terus berputar karena pola interaksi yang rusak, di mana korban sebelumnya merasa berhak atau terpaksa melakukan intimidasi kepada orang lain sebagai bentuk balas dendam atau pemulihan harga diri. Memutus lingkaran kekerasan ini membutuhkan pendekatan yang holistik, bukan sekadar menghukum anak yang menjadi pelaku baru. Perlu ada pemahaman mendalam mengenai akar permasalahan, yaitu trauma masa lalu yang belum terselesaikan. Dengan memberikan bantuan psikologis dan lingkungan yang aman, anak dapat belajar bahwa kekuatan tidak harus diperoleh melalui kekerasan. Saat anak mengalami bullying dalam jangka waktu panjang, rasa percaya dirinya terkikis secara perlahan. Mereka mulai mempertanyakan nilai diri mereka, menginternalisasi ejekan dan hinaan sebagai kebenaran. Konsep diri mereka menjadi negatif, penuh dengan rasa rendah diri dan rasa tidak layak.
Anak-anak yang terus-menerus diintimidasi mungkin merasa tidak berharga atau bahkan percaya bahwa mereka pantas menerima perlakuan buruk. Hal ini dapat berdampak jangka panjang pada pembentukan identitas diri, sehingga mereka sulit mengembangkan rasa percaya diri, bahkan hingga dewasa. Penting bagi kita untuk membangun kembali konsep diri positif pada korban bullying melalui dukungan dan validasi dari lingkungan sekitar. Tidak ada solusi instan dalam memulihkan luka emosional akibat bullying. Namun, terapi dapat menjadi jalan keluar yang penting bagi anak yang mengalami trauma. Melalui sesi konseling, anak diajak untuk memahami emosi mereka, mengenali dampak bullying, dan belajar bagaimana menghadapi stres secara sehat. Pendekatan terapi yang empatik dan berbasis dukungan sangat efektif membantu korban mengelola trauma. Misalnya, terapi bermain atau terapi perilaku kognitif dapat membantu anak mengekspresikan perasaan yang sulit diungkapkan secara verbal. Dengan bantuan tenaga profesional, anak dapat menemukan kembali kekuatan diri dan memutus rantai trauma dari masa lalu. Resiliensi adalah kemampuan anak untuk bangkit dari kesulitan dan trauma. Anak yang memiliki resiliensi kuat tidak akan mudah goyah, meski mengalami perundungan. Penting untuk mengajarkan anak bahwa mereka berhak merasa aman dan dihargai, serta memberi mereka ruang untuk mengungkapkan perasaan tanpa rasa takut. Mengembangkan resiliensi bisa dilakukan melalui edukasi emosi, aktivitas sosial yang positif, dan dukungan dari keluarga. Ketika anak belajar mengelola konflik dengan bijaksana dan memahami bahwa mereka tidak sendirian, mereka akan lebih mampu menghadapi tantangan hidup tanpa kehilangan kepercayaan diri. Orang tua memegang peran penting dalam melindungi anak dari bullying. Mendengarkan anak secara aktif dan memberikan dukungan tanpa menghakimi dapat membuat anak merasa aman untuk berbagi masalah. Edukasi tentang tanda-tanda bullying juga penting, agar orang tua bisa bertindak cepat sebelum terlambat. Membangun komunikasi yang terbuka dan penuh kepercayaan sangat penting dalam mencegah bullying. Orang tua perlu mengajarkan anak keterampilan sosial yang positif dan membantu mereka memahami cara menghadapi konflik secara sehat. Dengan demikian, anak akan merasa lebih berdaya dan tidak mudah menjadi korban. Sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi semua anak. Kampanye anti-bullying dapat meningkatkan kesadaran siswa tentang dampak negatif perundungan. Melibatkan siswa dalam kegiatan edukatif, seperti diskusi kelompok dan teater anti-bullying, dapat memperkuat rasa empati. Guru dan staf sekolah perlu dilatih untuk mengenali tanda-tanda bullying dan melakukan intervensi dengan cepat. Melalui kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua, kita dapat menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari kekerasan. Bayangkan dunia di mana setiap anak merasa aman, dihargai, dan didukung. Mewujudkan dunia seperti itu membutuhkan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, mulai dari keluarga, sekolah, hingga komunitas. Kita semua memiliki peran dalam menghentikan bullying. Mendorong perilaku saling menghormati dan menghargai perbedaan adalah langkah awal untuk membangun dunia yang lebih ramah bagi anak-anak kita. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa membentuk masa depan. Dengan mengakhiri rantai bullying, kita memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk tumbuh dengan rasa aman dan percaya diri. Dokumenter ini akan membawa Anda memahami realita yang jarang terlihat. Kita akan mengeksplorasi bagaimana bullying mengganggu perkembangan emosional, sosial, moral, serta membentuk konsep diri anak-anak kita. Bersama, kita akan mencari tahu bagaimana memutus rantai kekerasan ini, membangun resiliensi, dan menciptakan dunia yang lebih aman bagi mereka. Karena setiap anak berhak merasa dihargai dan diterima. Anda bisa menjadi bagian dari perubahan ini. Dukung kampanye anti-bullying di sekitar Anda. Edukasi anak-anak tentang pentingnya empati, dan jangan ragu untuk bertindak jika melihat kekerasan terjadi. Bersama, kita bisa menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang bagi anak-anak kita. Mari jadikan dunia ini tempat yang lebih baik. Satu langkah kecil demi satu langkah nyata.